Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2B Indralaya yang terdiri dari Nur Tawang Bima Nugraha, Mutiara Ulul Azmi, dan Sherly Nabilah. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, berkaitan dengan Pancasila, bangsa Indonesia mempunyai dua hari bersejarah. Yang pertama, hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Dan yang kedua, hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut rumusan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, berbagai kejadian pemberontakan di tanah air yang melibatkan banyak pihak menjadi pemicu lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Melalui dua hari bersejarah tersebut, wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Ada 5 sila-sila atau biasa disebut Pancasila yang dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sila pertama Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kita ketahui, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti kita percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan nilai ketakwaan berarti kita bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal ini, maka masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa melalui paksaan. Nah, apa aja sih contoh penerapan Pancasila khususnya di sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga, menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Yang kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu, karena sesuai Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang keenam, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Lalu yang terakhir, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di bawah ini beberapa contoh penerapan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama,
ialah saling menghargai di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi oleh siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lainnya. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Penerapan sila Persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari segala ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Beberapa contoh penerapan Pancasila Sila Persatuan Indonesia diantaranya: 1. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. 4. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. 5. Meningkatkan kreativitas dan inovasi diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat sekali kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga berarti melakukan dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan di Indonesia. Berikut merupakan contoh penerapan sila keempat. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, yang apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Lalu yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Lalu yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita lakukan atau katakan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya kepada kita. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Lalu yang terakhir, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di bawah ini beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial untuk mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konsel amal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam segala aktivitas apapun yang kita lakukan, seperti apa yang orang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada orang lain.
Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kelima, menghargai karya atau ciptaan orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Dan yang keenam, berani memperjuangkan keadilan, baik dari diri sendiri maupun orang lain, dan membantu orang lain memperjuangkan keadilan. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.